bagian dari proses pembelajaran yang sangat penting begitu. Karena disinilah nanti yang akan menjadi acuan atau panduan teman-teman pada saat melakukan aktivitas yang namanya mengajar dan peserta didik mengalami proses yang namanya belajar begitu ya. Jadi kaitannya dengan pengembangan perangkat pembelajaran, dan ini memang kita arahkan ke yang inovatif begitu. Nah, ini menjadi satu tuntutan begitu ya, satu tuntutan yang sudah tidak bisa ditawar lagi bahwa kita harus terus berinovasi dari pembelajaran-pembelajaran yang ada, apalagi sekarang kebijakan terkait dengan kurikulum sampai ke aktivitas belajarnya itu begitu dinamis begitu ya. Ini sudah muncul yang dulu namanya kurikulum prototipe begitu ya. Sekarang sudah ditetapkan sebagai kurikulum merdeka begitu. Dan itu betul-betul sangat memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan inovasi-inovasi dalam pembelajaran kita. Sehingga guru menjadi kunci betul di dalam kesuksesan peserta didik begitu. Ya, ini teman-teman ya, bahan berikutnya tentang perangkat pembelajaran yang kita rancang dan kita gunakan untuk yang pembelajaran inovatif begitu. Ya, ini beberapa hal yang masih menjadi dasar aturan kita begitu ya. Jadi proses pelaksanaan pembelajaran itu pasti kita mengacu dari standar proses. Ya, standar proses yang sudah ditetapkan begitu ya, yang digunakan di Indonesia begitu. Jadi ada standar isi, proses, dan penilaian. 3 hal itu yang menjadi penting dan kita sekarang masuk ke bagian di standar proses. Ya, ini yang penting buat kita semua teman-teman, supaya acuan dasar ini yang akan memberikan panduan kepada kita bagaimana sebuah pembelajaran itu bisa dilakukan. Nah, kalau kita lihat di standar proses di bagian pertama gitu ya, di bab 1 pendahuluan, ini dikatakan sebagai dasar kita bahwa pendidikan itu adalah usaha sadar yang terencana. Nah, ini yang penting nanti teman-teman ya, usaha sadar dan terencana. Jadi, aktivitas pembelajaran dalam sebuah jenjang pendidikan itu pasti itu sebuah usaha sadar yang disadari betul oleh seorang pengajar yang nanti akan diimplementasikan di dalam kelas begitu. Dan itu terencana teman-teman ya, dan terencana. Sehingga makanya tadi ada perencanaan pembelajaran dalam bentuk perangkat pembelajaran tadi. Ada rencana di sana dalam rangka untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Jadi perencanaan yang kita lakukan itu, usaha sadar yang kita lakukan itu, jadi manipulasi positif ya, manipulasi positif atau settingan gitu ya, yang memang betul-betul dilakukan secara sadar dalam rangka untuk menciptakan aktivitas yang namanya belajar. Dalam rangka untuk ini teman-teman, mengembangkan potensi. Nah, potensi kaitannya dengan kompetensinya peserta didik, yang kaitannya dengan spiritual, kemudian kecerdasan, keterampilan, dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang diharapkan di dalam pendidikan kita. Jadi, 2 hal yang penting yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa aktivitas belajar itu dilakukan secara sadar dan terencana dalam rangka untuk menciptakan suasana dan juga aktivitas belajar untuk mengembangkan kompetensi peserta didik. Sehingga disitulah ditetapkan yang namanya standar proses begitu. Standar proses. Ada standarnya kegiatan belajar kita itu. Dan ini yang akan menjadi kriteria. Jadi kriteria untuk kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran. Jadi ada aturannya, ada ukurannya bahwa pembelajaran itu harus dilakukan seperti apa. Sehingga di dalam standar proses itu kemudian memunculkan yang I2M3 kemarin. I3, I2M3 ya. I2M3 gitu. Bahwa aktivitas belajar itu harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi. Nah, ini yang dijadikan sebagai acuan di dalam perencanaan pembelajaran yang dilakukan secara sadar tadi begitu. Dan harapannya memang akan memberikan kesempatan untuk ini. Aktivitas belajarnya tadi berupa partisipasi aktif
serta memberikan ruang yang cukup bagi peserta didik untuk melakukan prakarsa, kreativitas, kemandirian untuk mengembangkan bakat mereka. Ini acuan yang harus kita pegang dulu, teman-teman. Jadi pembelajaran itu memang harus direncanakan dan itu aktivitas yang disadari betul. Jadi harus direncanakan. Bagian yang kedua, di bab 3 itu tentang perencanaan pembelajaran. Maka perencanaan pembelajaran itu dirancang dalam bentuk silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang mengacu pada standar isi. Ya, standar isi itu yang menjadi acuan untuk menentukan aktivitas belajarnya. Karena standar isi itulah nanti yang akan menentukan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Dan yang penting di sini, teman-teman, di dalam perencanaan pembelajaran yang harapannya nanti ada silabus dan RPP itu harus meliputi beberapa hal di sini. Yang pertama, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut sebagai RPP. Kemudian yang kedua, media. Medianya apa? Ya, media dan sumber belajar ya. Artinya segala sesuatu yang digunakan untuk membantu ya proses terjadinya aktivitas belajar mengajar begitu. Kemudian ada perangkat penilaian dan juga skenario pembelajaran. Jadi kalau perencanaan pembelajaran itu lengkap begitu ya, kalau skenario itu adalah aktivitas belajarnya begitu. Nah, ini standar minimal yang ada di standar proses. Nah, dalam aktivitas real dalam pembelajaran tidak hanya hal-hal ini saja, tetapi diperinci menjadi 5 komponen penting dalam aktivitas belajar begitu. Yang disebut sebagai perangkat pembelajaran. Di mana perangkat itu tidak hanya memuat tentang RPP, media dan sumber belajar serta penilaian begitu, tetapi ada 5 hal atau 5 komponen yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah rencana pelaksanaan pembelajaran sendiri atau rencana pembelajaran atau yang sering kita sebut sebagai RPP-nya begitu. Ya, RPP itu bisa dilaksanakan kalau mereka diberikan bahan ajar. Nah, ini masuk ke sumber belajar di sini. Ya, sumber belajarnya kita kasih nama dengan bahan ajar. Ya, bahan ajar bisa disampaikan secara baik, perlu ada tambahan aktivitas yang dituangkan dalam lembar kerja peserta didik. Kalau yang dulu namanya LKS ya, lembar kerja siswa, sekarang disebut sebagai LKPD atau lembar kerja peserta didik. Bahan ajar LKPD itu butuh media. Nah, di sini tadi juga ada media di sini. Nah, ini diterjemahkan menjadi lebih detail dengan nama-nama yang lebih spesifik gitu ya. Jadi perlu media untuk membantu transfer informasi dari pendidik kepada peserta didik begitu. Kemudian setelah direncanakan dengan baik, ada bahan ajar, ada LKPD, ada media dan diimplementasikan dalam pembelajaran, maka perlu ada pengukuran. Karena tadi kan untuk meningkatkan kompetensi atau potensi ya. Potensi atau dalam hal ini lebih condong ke kompetensi begitu ya. Nah, itu perlu diukur. Nah, proses mengukur itulah yang nanti disebut sebagai penilaian. Sehingga butuh yang namanya instrumen penilaian. Nah, sehingga nanti teman-teman dalam membuat perangkat nanti yang dikembangkan adalah 5 hal ini. RPP-nya sendiri yang memuat tentang identitas sampai dengan aktivitas belajarnya, didukung dengan bahan ajar, didukung dengan LKPD, dan didukung dengan medianya, dan juga alat ukurnya. Dan nanti yang akan dibuat di mata kuliah ini ada dua set begitu ya, 2 set. 1 set untuk yang pembelajaran tematik terintegrasi yang di dalamnya ada matematika. Kemudian 1 set yang berikutnya adalah khusus perangkat pembelajaran yang membahas tentang muatan matematikanya. Berarti untuk kelas rendah, tematik terintegrasinya. Jadi nanti ngajar di kelas 1 sampai kelas 3. Jadi teman-teman bisa ngambil yang kelas 3. Kemudian ada yang matematika berdiri sendiri di kelas tinggi begitu ya, di kelas 4, 5, dan 6. Untuk yang muatan matematika saja saya sarankan di kelas tinggi,
Tapi untuk yang tematik terintegrasi, kalau misalkan teman-teman kesulitan harus mengajar tematik terintegrasi di kelas rendah, silahkan teman-teman boleh mengambil kelas 4, 5, ataupun 6. Yang penting dilakukan dalam perencanaan pembelajaran yang basisnya tematik terintegrasi. Nanti kita akan berikan bagaimana cara menyiapkan itu. Jadi ini teman-teman. Jadi yang perlu diingat bahwa aktivitas belajar itu adalah usaha sadar. Direncanakan. Dan perencanaan itu meliputi 5 hal ini. Ada RPP, bahan ajar, LKPD, media, dan juga instrumen untuk penilaian. Ya. Oke, yang berikutnya kita akan melihat, nah sebenarnya secara definisi ya perangkat pembelajaran itu apa, begitu ya. Saya ambil dari 2 sumber, ini salah satunya adalah profesor dari Universitas Negeri Semarang gitu ya, Prof. Zudan, yang memberikan definisi tentang perangkat pembelajaran, kemudian saya mencoba untuk merumuskan itu menjadi satu rumusan yang nanti bisa kita gunakan bersama-sama. Jadi apa itu perangkat pembelajaran? Kita lihat bersama-sama. Ada 2 sumber yang saya ambil, dari Prof. Zudan dan juga dari Pak Suhadi, begitu ya. Jadi kalau Pak Suhadi mengatakan bahwa perangkat pembelajaran adalah sejumlah bahan. Jadi bahan, alat, media, ataupun petunjuk atau pedoman. Jadi nanti yang kita bayangkan perangkat itu tidak hanya berupa petunjuk saja, tetapi di situ ada bahan yang bisa digunakan, ada alat dan ada medianya di sana. Yang nantinya akan memberikan petunjuk dan pedoman yang digunakan dalam proses pembelajaran. Itu Pak Suhadi, begitu ya. Prof. Zudan pun menyampaikan hal yang tidak jauh berbeda. Jadi perangkat pembelajaran adalah alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan pendidik dan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi alat juga perlengkapan yang memberikan panduan nanti untuk melaksanakan proses yang disebut sebagai pembelajaran yang terjadi, yang disiapkan oleh pendidik, yang dilakukan oleh peserta didik. Ini dari 2 pendapat gitu ya. Bisa bahan, alat, perlengkapan yang menjadi panduan. Prinsipnya adalah terjadinya proses pembelajaran. Sehingga dari 2 definisi ini kemudian saya mencoba untuk merumuskan dengan menambahkan kaitannya dengan yang standar proses tadi, mengembangkan potensi dalam rangka untuk mencapai kompetensi tadi ya. Jadi perangkat pembelajaran itu bisa dikatakan sebagai sejumlah perlengkapan yang bisa berupa alat, bahan, media, bahkan menjadi petunjuk gitu ya, atau pedoman yang digunakan dalam proses pembelajaran yang nantinya gitu ya, karena ini masih perencanaan gitu ya, yang nantinya memungkinkan pendidik dan peserta didik itu melakukan kegiatan pembelajaran real. Kalau tadi baru direncanakan, ini menjadi aktivitas yang real yang memberikan pengalaman belajar dan hasil belajar. Jadi pengalaman belajar dan hasil belajar untuk meningkatkan kompetensi peserta didik. Nah, ini saya tambahkan di bagian di sana. Memberikan pengalaman dan hasil belajar untuk meningkatkan kompetensi peserta didik. Jadi ini seperangkat perlengkapan, bisa alat, bahan, petunjuk, dan pedoman begitu yang digunakan dalam rangka untuk merencanakan aktivitas belajar sehingga terjadi proses belajar secara real yang memberi pengalaman belajar atau hasil belajar dalam rangka meningkatkan kompetensinya si peserta didik. Ini adalah perangkat pembelajaran teman-teman. Sehingga ada 5 tadi. Ya, ada bahan, alat, dan juga media di sana. Ya, ini tentang definisinya begitu. Nah, kemudian fungsinya untuk apa gitu ya? Fungsinya untuk apa? Perangkat pembelajaran itu harus disiapkan begitu. Karena ini adalah sesuatu yang disiapkan dengan sadar begitu. Fungsinya untuk apa gitu. Ya, setelah saya analisis begitu teman-teman, ya paling tidak ya minimal ada 4 fungsi dari perangkat pembelajaran itu. Karena itu disiapkan tadi sebagai pedoman begitu ya, petunjuk. Nah, makanya di bagian pertama saya menuliskan bahwa perangkat pembelajaran itu yang pertama pasti dijadikan sebagai pedoman dan pengarah kegiatan pembelajaran. Jadi aktivitas belajar itu mesti dirancang dulu dalam bentuk perangkat tadi yang akan memandu gitu ya, memandu dan mengarahkan
bagaimana proses pembelajaran itu akan dilakukan di kelas real begitu. Kemudian yang kedua, sebagai tolok ukur dalam menilai dan mengevaluasi proses pembelajaran. Perangkat itu juga sebagai tolok ukur karena di bagian perangkat itu ada yang namanya penilaian. Ya, penilaian. Nanti tidak hanya bagian penilaian karena ini evaluasi berarti mencakup semuanya. Mulai dari persiapan, aktivitas belajar sampai dengan pengukurannya begitu. Jadi perangkat itu akan menjadi tolok ukur bagaimana sebuah proses pembelajaran itu betul-betul disiapkan dan dilaksanakan begitu. Kemudian yang ketiga ini sifatnya lebih ke personal begitu ya. Peningkatan profesionalisme tenaga pendidik. Semakin sering seseorang itu membuat perencanaan pembelajaran dimodifikasi, dilihat kembali, dikembangkan lagi, maka dia akan semakin profesional di sana. Jadi akan semakin banyak hal-hal baru yang ditambahkan, dimodifikasi lagi, ditambahkan lagi, ditambahkan dengan hal yang baru. Sehingga kalau ini bisa dilakukan secara baik, bisa memandu aktivitas belajarnya anak-anak, profesionalisnya semakin baik, maka peserta didik ini akan bisa melakukan aktivitas belajar secara baik karena pendidiknya ya akan lebih mudah pada saat melakukan aktivitas pembelajaran di kelasnya. Jadi ada 4 hal ini teman-teman. Menjadi pedoman dan pengarah, menjadi tolok ukur, kemudian sebagai peningkatan profesionalisme, dan juga memudahkan guru atau pendidik dalam proses pembelajaran. Karena sudah ada panduannya begitu ya, sudah ada acuannya, habis ini apa, akan memudahkan begitu. Tetapi bukan berarti juga menjadi kaku, bukan gitu ya. Tergantung nanti kondisi yang ada di kelas begitu. Kita lanjut lagi. Jadi itu penting sebagai catatan kita bahwa ya perangkat pembelajaran itu memang harus dilakukan karena itulah yang dinamakan sebagai usaha sadar begitu yang betul-betul direncanakan begitu. Ya. Kemudian bagian berikutnya bagaimana perangkat pembelajaran ini dikembangkan begitu ya. Bagaimana caranya. Nah, ini penting buat kita begitu. Jadi pada saat kita akan mengajar, nah ini bagian yang terpenting dan inilah langkah-langkah yang bisa kita lakukan teman-teman. Ya, yang pertama yang menjadi acuan kita pasti standar isinya. Standar isi yang kita akan fokuskan nanti di sini adalah terkait dengan kompetensi. Karena kurikulum kita, ya, kurikulum yang ada di Indonesia itu basisnya kompetensi sehingga semua kegiatan belajar, aktivitas belajar itu diarahkan untuk mencapai kompetensi. Seperti yang saya rumuskan tentang perangkat tadi. Memberikan pengalaman dan hasil belajar dalam rangka meningkatkan kompetensinya. Nah, ini perlu dicek betul begitu ya, kompetensinya bagaimana. Kemudian memetakan kompetensi dari MUPEL yang akan diajarkan sesuai dengan tema. Karena di sekolah dasar itu nanti basisnya masih dengan tema begitu ya. Sehingga ini perlu dipetakan begitu. Kompetensi dari muatan-muatan itu. Kalau ini nanti akan dilakukan secara tematik terintegrasi. Bagaimana kalau berdiri sendiri, Pak? Ya, berarti kita hanya melihat kompetensi matematikanya begitu. Nah, setelah kita petakan kompetensinya, bagian yang berikutnya adalah kita harus merumuskan indikator pencapaian kompetensinya, IPK-nya, indikator pencapaian kompetensi. Jadi ini yang disebut sebagai pengembangan indikator, yang nanti harus dirumuskan dengan KKO. Nah, kalau teman-teman sudah melihat materi yang saya sudah upload, ada 3 gitu ya. KKO-nya, materi yang saya sampaikan sekarang, dan juga ada contoh aktivitas pembelajaran yang dilakukan begitu. Jadi setelah kompetensi turun menjadi indikator. Karena indikator inilah yang menjadi penunjuk sebagai penanda bahwa kompetensinya tercapai begitu. Nah, setelah indikatornya dirumuskan secara baik, bagian yang kedua sangat penting yaitu tujuan pembelajaran. Dan itu harus dirumuskan dengan pola A, B, C, dan D. Nanti kita lihat satu persatu apa itu. Jadi yang paling penting yang sampaikan
ini teman-teman bahwa tujuan pembelajaran itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena di situ nanti yang akan menentukan bahan ajarnya harus bagaimana, medianya harus bagaimana, LKPD-nya seperti apa. Itu nanti salah satunya bisa dilihat dari rumusan tujuan pembelajaran itu, teman-teman. Karena dari tujuan pembelajaran itu nanti akan bisa dirumuskan yang namanya LOM, Learning Object Materialnya. Jadi kebutuhan apa saja, ingat yang kemarin membahas tentang model yang disampaikan oleh Bruce Joyce, begitu ya, bahwa di dalam model itu kan ada 6 komponen. Ada sintak, ada apa lagi, Li? Komponen model, ada 6 komponen. Yang pertama sintak, yang kedua apa? Yang kedua lupa. Yang kedua adalah tujuan tujuan instruksional dan juga dampak pengiringnya ya. Oke, terus itu bisa tercapai kalau ada apa? Sistem sosial dan juga prinsip reaksinya. Nah, itu bisa terjadi kalau ada sistem pendukungnya. Nah, disitulah nanti yang akan dimunculkan di tujuan pembelajaran yang akan muncul di learning object material itu, teman-teman. Jadi, media yang dibutuhkan apa itu nanti akan muncul di sana, begitu. Pada saat kita merumuskan tujuan itu secara baik, begitu. Ya, sekarang kita akan cermati satu persatu, begitu. Yang kemarin-kemarin jangan dilupakan dong. Kasihan tuh ya, sudah dipelajari lupa lagi, nanti tambah lagi, lupa lagi, tambah lagi, lupa lagi gitu ya. Nanti lama-lama habis dong. Jadi hanya sedikit yang diingat begitu. Ya, kita lihat satu persatu terkait dengan hal ini. Ya, jadi ini sebagai sebuah contoh. Saya ambil di kelas 6, tetapi saya mencoba untuk memetakan itu dalam aktivitas pembelajaran tematik terintegrasi begitu. Ya, jadi nanti yang perlu dilakukan pertama, ya, teman lihat apa gitu ya, subtemanya apa gitu. Nah ini nanti yang akan menjadi pengikat gitu ya, pengikat aktivitas pembelajaran itu yang memungkinkan semua kompetensi dari muatan-muatan yang akan diajarkan itu bisa tercapai. Jadi ini keunggulan dari pembelajaran berbasis tema begitu ya. Dalam satu aktivitas, dalam satu tema tertentu begitu ya, tetapi di dalamnya bisa menceritakan banyak hal begitu. Nah, ini saya coba ambil contoh di tema 2 gitu ya, subtema 2 ini di kelas 6 begitu ya. Temanya itu persatuan dalam perbedaan, bekerja sama mencapai tujuan. Jadi persatuan dalam perbedaan, bekerja sama mencapai tujuan begitu. Nah, kemudian ini akan dilakukan dalam aktivitas belajar berbasis tema dengan prinsip tematik terintegrasi begitu ya. Nah, kemudian harus bagaimana harus disiapkan dan bagaimana perangkat pembelajarannya. Nah, ini nanti yang akan kita coba lihat dan analisis bersama-sama. Dari tema yang ada, subtema yang ada. Persatuan dalam perbedaan, bekerja sama mencapai tujuan begitu. Nah, itu nanti yang akan kita pakai sebagai wadah untuk mencapai kompetensi dari muatan-muatan yang akan kita ajarkan. Kita lihat sama-sama. Nah, ini temanya tuh banyak banget begitu ya. Di kelas 6 itu temanya banyak banget. Ini saya hanya motret dari 3 mapel saja begitu. Saya ambil di tema 2, subtema 2. Nah, ini kalau ditarik garis lurus begitu, ini kan ada bagian-bagian yang sama begitu ya. Nah, ini bagian-bagian yang sama. Nah, ini saya coba untuk mengambil salah satu kompetensi yang ada di PPKN, satu kompetensi yang ada di Bahasa Indonesia, dan satu kompetensi yang ada di Matematika. PPKN-nya saya akan ambil di bagian 3.1 ini. Di bagian ini ya, tema 2, subtema 2 di sini. Nah, ini saya ambil yang 3.1. Kemudian yang Bahasa Indonesianya, saya ambil juga yang 3.1. Di bagian ini. Sama tempatnya di sini. Yang matematikanya 3.3 untuk memecahkan masalah. Nah, ini saya ambil di sini. Yang ada di sini. 1, 2, 3. Nah, kalau dipetakan, kalau dipotong nanti akan jadi seperti ini. Ya, ini. Ya, tema 2, subtema 2. PKN-nya menganalisis, kemudian Bahasa Indonesianya menyimpulkan informasi, dan yang keempat, untuk yang matematika adalah memecahkan masalah terkait operasi ini, dan ini akan
diajarkan dengan tema tadi, ya, persatuan dalam perbedaan, mencapai tujuan. Apa tadi? Lupa juga saya. Ini bekerja sama mencapai tujuan, gitu ya. Bekerja sama mencapai tujuan. Itu nanti yang akan dijadikan sebagai subtema yang akan kita ajarkan. Nah, dari situ teman-teman, ya dari situ kemudian kita coba untuk rumuskan indikator dan juga tujuannya begitu. Nah, sebelum merumuskan ke sana, ini saya akan berikan catatan dulu tentang beberapa hal penting dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Ini penting sekali untuk kita begitu. Karena tadi tujuan itu harus dirumuskan dengan konteks syarat gitu ya. Harus dan itu harus jelas. A yang dimaksud di sini adalah audiennya, siapa yang akan kita ajar. Karena ini nanti akan sangat menentukan kalau kita mengajar di sekolah dasar untuk hal yang sama, ya akan berbeda kalau kita ngajar di SMP begitu. Karena perkembangan peserta didik, makanya kemarin ada teori-teori tentang perkembangan kognitif gitu ya, yang disampaikan oleh Piaget begitu. Nah ini karena nanti akan sangat tergantung di A ini, audiennya. Kita ngajar di SD, ya berarti operasional konkret. Maka tujuan yang kita rumuskan nanti juga harus sesuai dengan audien di SD. Bagian yang pertama adalah audien. Yang kedua adalah B-nya itu adalah behavior. Nah, behavior ini tidak hanya perilaku, tetapi juga indikator penciri dari kompetensinya nanti begitu. Jadi perilaku yang mengarah pada pencapaian kompetensinya begitu. Jadi perilaku seperti apa yang menunjukkan bahwa siswa telah menguasai, jadi indikator gitu ya, pengetahuan, keterampilan ataupun sikap yang telah mereka setelah mereka belajar begitu. Dan ini harus dirumuskan dalam kata kerja operasional. Maka di materi yang ada di Evan itu saya sudah kasih KKO, kata kerja operasional. Kenapa harus menggunakan kata kerja operasional? Supaya nanti kita bisa mengukur pencapaian itu begitu. Jadi behavior-nya adalah perilaku yang menunjukkan hasil atau pengalaman belajar, baik pengetahuan, keterampilan maupun sikap yang dirumuskan dengan KK. Kemudian yang ketiga, C-nya itu adalah condition. Condition itu adalah pernyataan apa ya. Jadi nanti kondisinya seperti apa itu tidak hanya dalam proses pembelajaran, tetapi setelah mereka sudah melakukan ini, maka kalau diberi ini, maka mereka bisa apa gitu. Jadi kondisi di sini adalah situasi atau keadaan atau pernyataan yang menyatakan bahwa peserta didik itu bisa menunjukkan kompetensinya. Jadi misalkan diberi kesempatan untuk berdiskusi. Nah, itu kondisinya berdiskusi. Diberikan 6 pernyataan tentang apa gitu. Maka mereka bisa menganalisis berapa misalkan. Itulah kondisinya begitu. Jadi kondisi adalah keadaan atau situasi di mana peserta didik itu akan diukur kemampuannya. Kalau menggambar, kemampuan menggambar ya berarti kondisinya diberi kesempatan untuk menggambar. Diberikan kesempatan untuk melihat video misalkan ya tentang film tertentu, kemudian mereka diminta untuk menggambar. Nah, itulah kondisinya. Nah, bagian yang terakhir, D-nya itu adalah degree. Degree itu adalah derajat keberhasilannya. Derajat keberhasilannya. Ya. Kalau misalkan dalam matematika begitu ya, misalkan dalam matematika siswanya dapat menganalisis, ya misalkan ya, menganalisis sifat-sifat bangun datar segi 4. Nah, itu kalau menganalisis apa yang menjadi tolok ukurnya. Ya, menganalisis berarti dilakukan dengan runtun, ya, teliti dan mesti benar begitu ya. Itu degree-nya. Kalau misalkan ada ciri-ciri tentang misalkan ya bangun ruang sisi lengkung misalkan. Ada 5 ciri gitu ya. 5 ciri, maka dia bisa menyebutkan berapa dari 5 ciri itu. Nah, itu degree-nya, menyebutkan 3 dari 5. Kalau dia menggambar,
Nah, degree-nya apa kalau menggambar? Ya, kita gunakan indikator gambar yang baik begitu ya. Kejelasan gambarnya, perpaduan warnanya, isi cerita dari gambarnya misalkan. Nah, itu namanya degree, derajat keberhasilan yang kita harapkan. Sehingga kita bisa mudah untuk melihat pada saat mengukur nanti. Nah, ini untuk rumusan tujuan pembelajaran, teman-teman. Ada 4 hal yang harus dipenuhi. Audiennya, behavior-nya, condition-nya, dan juga degree-nya. Nah, sekarang kita berlatih untuk melakukan itu. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Nah, ini contohnya. Contohnya tadi yang kita menggunakan kompetensi yang sudah kita ambil tadi di kelas 6, tema 2, subtema 2 begitu. Nah, ini kalau kita lihat di sini teman-teman ya. Kalau kita lihat di saya lihat pointer saya dulu. Oke. Kalau kita lihat di sini, tadi ada 3 muatan yang akan diajarkan di subtema 2 ini, yaitu ada PKN, ada bahasa Indonesia, ada PKN, dan juga ada matematika. Nah, urutan saya membuat tabel ini saya sudah membayangkan tentang temanya tadi, tentang bekerja sama mencapai tujuan ya. Jadi persatuan dalam perbedaan, subtemanya adalah bekerja sama mencapai tujuan. Saya akan menyajikan bahasa Indonesianya dulu, informasi-informasi terkait dengan berita tertentu gitu ya, tentang kebersamaan mencapai tujuan begitu. Kemudian dari informasi itu kemudian saya akan kaitkan itu dengan PKN-nya. Nah, pada saat saya kaitkan dengan PKN ternyata ada masalah di situ, maka perlu dipecahkan masalahnya tentang apa begitu. Nah, disitulah nanti yang akan menjadikan tolok ukur dan acuan saya begitu. Nah, kemudian saya mencoba untuk menganalisis kompetensinya begitu ya. Kalau kita lihat kalau kita lihat di dalam tingkatan taksonomi Bloom-nya begitu ya. Ini bukan C4 tapi C5 ya. Oke. Kalau kita lihat dari taksonomi Bloom-nya di sini begitu ya, berdasarkan KKO yang ada di sini, saya mencoba untuk merumuskan indikatornya dulu begitu. Ya, merumuskan indikatornya dulu. Harus menggunakan KKO, kata kerja operasional. Kalau berdasarkan kompetensi yang ada, ya, berdasarkan kompetensi yang ada, ini hanya sampai menyimpulkan saja begitu ya, menyimpulkan saja. Tetapi saya tidak akan hanya berhenti di menyimpulkan saja di sini di C5 ini. Tetapi saya berharap mereka bisa sampai ke C6, sampai meng-create atau membuat. Ya, tidak hanya menyimpulkan saja yang disampaikan lisan, tapi dalam bentuk laporan tertentu begitu. Saya sudah membayangkan seperti itu. Ya, kemudian karena ini saya mau pakai C6, maka saya akan naik ke bagian sini begitu ya. Nah, bagian yang KKO-nya membuat begitu. Jadi membuat simpulan nantinya dalam bentuk apa yang nanti kita akan lihat di tujuannya. Kemudian karena informasi yang ada di bagian pertama ini akan dijadikan sebagai informasi untuk belajar di bagian PKN-nya untuk menganalisis, maka saya akan memilih kata kerja operasional untuk menganalisis ini, berarti dia ada di C4 di sini. Ya, di sini. Maka saya akan menggunakan KKO yang sesuai dengan jalan ceritanya begitu ya. Karena dia mengkaitkan informasi. Nah, berarti saya analisis yang saya gunakan menggunakan KKO mengkaitkan di sini. Nah, karena saya ingin mengkaitkan informasi yang ada di sini dengan sila Pancasila begitu. Jadi menganalisisnya, setelah menganalisis itu yang diharapkan adalah mereka mampu mengkaitkan begitu. Oke, sampai di sini bisa diterima? Jadi menganalisis ini, karena proses menganalisis ini nanti dia harus sampai mengkaitkan, maka saya pilih KKO-nya adalah mengkaitkan. Aman sampai di sini? Kemudian bagian yang terakhir, memecahkan masalah, ini juga ada di C4 begitu ya.
memecahkan masalah di sini, saya tetap KKO-nya tetap saya tidak rubah, memecahkan masalah sama. Berarti nanti KKO-nya yang saya ambil. Nah, KKO 1 membuat, KKO 2 mengaitkan, KKO 3 memecahkan. Inilah yang nanti saya jadikan sebagai indikator yang saya akan kembangkan dalam tujuan pembelajaran. Gitu. Oke, sampai di sini aman? Aman ya? Oke. Sekarang kita lihat bagaimana tujuan pembelajarannya. Kita lihat. Ya. Sekarang kita lihat. Kita hapus dulu ini supaya enak. Oke. Ya. Sekarang saya ingin melihat bagaimana proses berpikir anak ini betul-betul sampai kepada C6-nya. Nah, karena saya akan mengarah ke C6 ya untuk membuat, saya kemudian ya breakdown menjadi 2 rumusan tujuan. Jadi tidak langsung membuat, tapi mereka akan saya arahkan untuk mengevaluasi dulu. Mengevaluasi dulu tentang sesuatu, baru mereka bisa membuat. Gitu. Nah, dari sini nanti akan mengarahkan mereka pada satu aktivitas yang namanya membuat simpulan ini. Ya, sekarang kita lihat satu persatu. Jadi nanti langsung membuat juga boleh, tapi saya pengen mereka ada satu aktivitas semacam pengantar gitu ya, untuk bisa membuat sesuatu itu mereka harus mengevaluasi dulu gitu ya, mengevaluasi informasi yang ada di sekitar mereka. Makanya saya beri kesempatan dulu. Nah, ini kalau kita lihat teman-teman, ya, kita lihat ini ada A, B, C-nya itu sudah muncul di sini. Rumusan tujuan yang pertama, diberikan kesempatan bermain game tentang COVID-19 ya. Oh, ini ternyata sudah mulai dibayangkan kebersamaan yang sekarang terjadi itu untuk persatuan dan kesatuan itu tidak lagi perang seperti Ukraina dengan Rusia gitu ya. Tapi ini di Indonesia masih melawan COVID gitu ya. Perangnya di situ. Persatuan dan kesatuannya ternyata di sana gitu. Berarti tema yang saya ambil kebersamaan mencapai tujuan tadi saya kaitkan dengan COVID-19 begitu. Sehingga nanti akan ada permainan yang terkait dengan mengevaluasi pernyataan benar atau salah terkait dengan COVID-19. Dan ini saya sudah rumuskan dalam aktivitas asinkronus ya di sini, asinkronus. Berarti nanti aktivitas itu dilakukan secara mandiri oleh peserta didik begitu. Ya, dilakukan secara mandiri oleh peserta didik. Dan ini yang kita perlukan di sini ya, kita perhatikan di sini. Kalau kita lihat di sini di kondisinya begitu ya, di kondisinya kita lihat di kondisinya ini ada kesempatan bermain game. Berarti nanti kita harus teman-teman. Nah, ini namanya sistem pendukung. Medianya harus ada game nanti yang kita siapkan. Kemudian mereka mampu mengevaluasi pernyataan dan salah dengan cara menentukan jawaban benar pada fasilitas online. Nah, ada fasilitas yang kita. Nah, ini fungsinya tujuan harus dirumuskan secara baik begitu teman-teman. Nah, baru setelah mereka melakukan ini, bagian yang kedua, ini perhatikan di sini, diberikan kesempatan mencermati video tentang COVID-19, ya, tentang COVID-19. Jadi nanti ada video. Nah, berarti nanti perlu disiapkan medianya lagi. Ada video di sana. Nah, ini. Peserta didik mampu membuat simpulan. Nah, baru membuat simpulan dari isi informasi dengan, nah ini mulai. Ini adalah degree-nya. Kalau yang tadi, degree-nya itu dengan cara menentukan jawaban benar pada fasilitas online. Ini degree-nya. Terus yang di sini degree-nya, karena ini membuat simpulan, maka ada aturannya. Kalimatnya singkat dan jelas dalam bentuk laporan sederhana yang ditulis dalam fasilitas online. Jadi mereka membuat simpulan singkat kalimatnya tapi jelas dan ada di fasilitas online. Nah, ini media lagi nih. Sistem pendukung lagi nih yang harus disiapkan begitu. Ada video,
Ada fasilitas online yang nanti digunakan untuk membuat simpulan ini. Nah, ini sudah mulai dibayangkan. Oh, saya harus bikin game, saya harus bikin video, saya harus bikin fasilitas online untuk membuat laporan sederhana. Dan ini juga dilakukan secara sinkronus juga, teman-teman. Ini saya tambahkan di sini. Saya tulis dengan AS begitu ya. Kalau AS itu berarti A sinkronus begitu. Dilakukan secara mandiri. Jadi kita perlu media untuk upload ini dan peserta didiknya bisa melakukan itu secara mandiri begitu. Nah, oke. Setelah mereka belajar secara mandiri dengan media game yang kita sudah siapkan, fasilitas online yang kita siapkan, baru berikutnya. Kalau nanti PTM, berarti ini tidak pakai Zoom lagi. Jadi langsung hanya PPT saja. Tapi kalau nanti masih online atau daring, maka dibantu dengan Zoom. Maka perhatikan rumusan tujuannya di sini. Diberi kesempatan mencermati penjelasan guru tentang kebersamaan menghadapi COVID-19, berarti kaitannya dengan ini tadi, bagian yang pertama tadi, dengan bantuan apa di sini? PowerPoint. Nah, berarti di situ ada teknologi juga yang dimasukkan. Ada game, ada video, ada fasilitas online, ada PowerPoint, berarti nanti gurunya akan membuat PowerPoint juga di sini. Nah, ini PPT-nya di sini. Ya. Menggunakan Zoom Meeting juga kalau nanti digunakan secara daring. Kalau enggak, ya cukup dengan PPT-nya. Diberi kesempatan mencermati penjelasan guru tentang kebersamaan menghadapi COVID gitu ya, dengan bantuan PowerPoint, peserta didik, nah itu tadi kondisinya, peserta didik audiennya mampu mengaitkan. Nah, berarti ini behavior-nya, mampu mengaitkan apa? Tindakan yang merupakan penerapan sila Pancasila yang ketiga, sila ketiga Pancasila. Jadi dari aktivitas yang ada di sini, mereka bisa mengaitkan, oh ini terkait dengan sila yang ketiga. Dari video tadi, informasi yang ada di video tadi. Dibahas di situ, ketemu diskusi begitu ya. Sehingga mereka bisa mengaitkan, oh ini tentang sila tiga ini. Degree-nya apa? Dengan cermat dan benar. Karena ini mengkaitkan begitu ya. Berarti kalau mengkaitkan itu harus mampu menunjukkan, oh ini terkait dengan sila ini. Itu mesti cermat. Kalau tidak cermat mesti bisa salah gitu ya. Cermat, tapi juga harus benar. Itu degree-nya. Nah ternyata dalam aktivitas kebersamaan melawan COVID ini, ternyata ada masalah. Kebersamaannya tadi ternyata mengumpulkan bahan makanan, oksigen, bantuan makanan siap saji, ternyata dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ada yang dikorupsi, ada yang tidak sampai ke tujuannya, sehingga perlu dipecahkan masalah itu. Nah, sehingga dari masalah yang muncul di bagian PKN ini, kemudian diselesaikan dengan cara menghitung di matematikanya, menganalisis kegiatan kebersamaan tadi, diberi kesempatan menganalisis kegiatan kebersamaan, membantu sesama dampak COVID ini dalam bentuk proyek. Nah, jadi nanti ada proyeknya di sana, berarti kita siapkan juga nanti proyeknya di sini. Nah, di sini. Peserta didik, jadi tadi kondisinya, kemudian peserta didik mampu memecahkan masalah terkait dengan operasi hitungnya. Jadi benar-benar dihitung. Tidak lagi ada kesalahan, tidak ada yang dikorupsi lagi. Ternyata ada sekian bantuan, ada sekian bungkus yang bisa dibuat. Nah, inilah nanti yang akan menjadi bahan yang harus dipecahkan oleh peserta didik sebagai kemampuan untuk behaviornya begitu. Dengan teliti dan benar dalam sebuah produk video. Dengan teliti dan benar dalam produk video. Jadi nanti mereka akan memecahkan, menceritakan itu, divideokan gitu. Nah, ini rumusan tujuan pembelajaran yang sudah memberikan gambaran. Media, bahan yang dibutuhkan apa saja itu sudah muncul di sana. Ada game, ada video, ada fasilitas online, ada PPT, ada Zoom Meeting, ada proyek gitu. Berarti kalau ada proyek berarti ada tempat untuk mengirimkan proyeknya begitu. Nah, ini kalau yang ini bisa dilakukan secara sinkronus begitu ya. Saya tuliskan di sini sinkronus. Ini dilakukan juga dengan sinkronus. Ya. Oke, dari sini dulu. Yuk, dari sini dulu teman-teman. Silahkan bertanya kalau masih ada kesulitan. Silahkan bertanya. Yuk.
Saya berharap ada yang bertanya begitu. Yuk, silahkan Pak bertanya. Yudi, saya izin untuk bertanya, Pak. Ya, oke. Silahkan, Kan, Advan. kan tadi dalam rumusan pembelajaran tadi kan, apakah boleh untuk terdapat lebih dari 2 degree atau hanya 1 degree saja gitu, Pak? Kan tadi ada beberapa kan, Pak. Yang pertama tadi Ya, kan ada 2 degree gitu kan. Saya ingin bertanya ya, apakah boleh lebih atau hanya ada batasannya saja gitu. Terima kasih. ya. Sangat tergantung dari ukuran yang kita harapkan, Mas. Contoh misalkan ya, misalkan tadi ada 5 apa namanya ciri dari misalkan ya, ada 5 ciri dari bangun ruang sisi lengkung kerucut misalkan. Nah, dari 5 itu menyebutkan berapa? Kalau dari 5 menyebutkan 2 saja, menurut jenengan gimana, Mas? Ya kurang Ya? Ya, paling tidak kan 80% ya. Jadi dari 5 itu ya paling tidak mereka bisa menyebutkan 4 gitu. 4 dari 5 misalnya. Terus ini Mas, kalau misalkan membuat laporan, ya tadi simpulan dalam bentuk laporan, indikator laporan yang baik itu cukup 1 saja atau perlu beberapa? Perlu beberapa, Pak, biar menguatkan. Ya, benar. Nah, itu Mas sekarang bisa terjawab enggak? 1, 2, 3 itu tergantung dari ukuran dari sesuatu yang akan dicapai itu. Kalau laporan yang baik, 1 pasti sistematikanya. Sistematikanya oke, ya. Kemudian bahasanya ya oke, tidak ada ambigu, kalimatnya oke. Menggunakan EYD-nya yang baik, kemudian isinya bagaimana. Nah, paling tidak kan ada itu tuh Mas. Paling tidak 3 atau 4. Nah, itu yang nanti menentukan degree-nya begitu. Jadi jangan semuanya dengan benar. Aktivitasnya beda semua, degree-nya benar. Ya enggak juga gitu ya. Kalau gambar, degree-nya apa kalau gambar? Kalau gambar sekarang. Mungkin unsur yang ada dalam saat kita menggambar lah, Pak, kayak misalnya bentuknya atau warnanya. Bentuknya, warnanya, isi gambarnya, benar kan ya? Nah, itu betul. Jadi tidak bisa menjadi tolak ukur ada 1, 2 atau 3, tetapi tergantung tadi kompetensi yang akan dicapai itu apa. Kalau gambar ya berarti indikator tentang gambar yang baik. Kalau praktek sekarang Mas, praktek misalkan menyusun jaring-jaring bangun ruang misalkan. Yang namanya menyusun itu berarti menyusun jaring-jaring itu berarti degree-nya apa? Mungkin kalau menyusun jaring-jaring mungkin cara kerjanya ya mungkin Pak, dari cara kerjanya dulu. Cara kerjanya apa saja? Degree-nya apa saja Mungkin berarti? kayak apa ya Pak? Dalam arti kayak menyiapkan alat-alat dan bahan, Ya, lalu berarti kan rancang keruntunan ya. bahannya. Keruntunan Pak ya? Ya, Ya, prosedurnya lah keruntunannya. Pak. Ya, prosedurnya. Prosedurnya bagaimana? Kalau udah prosedurnya, berarti kan ada hasilnya toh? Nah, hasilnya perlu dilihat rapi enggak ini. Ada juga kan ya cepet tapi walah bengkong sana, bengkong sini gitu kan ya. Nah, itu perlu dilihat kerapiannya. Rapi tapi kalau tidak tepat, ya berarti perlu dicek. Tadi prosedurnya bagaimana, prosesnya tadi ya, prosedurnya oke. Kemudian kerapiannya sama ketepatannya. Nah, itu cara menentukan degree-nya, teman-teman. Jadi tidak hanya 1, 2, 3-nya, tetapi tergantung dari hal yang akan kita ukur. Ya, kalau dari 5 nyebutkan 2, ya pasti itu tidak mungkin begitu. Berarti paling tidak minimal 3 atau 4. Kalau itu sebuah keterampilan khusus, ya menulis, membaca, begitu ya, betul-betul. Indikator dari menulis yang baik, membaca yang baik, berpuisi yang baik, menggambar yang baik, dan sebagainya. Itu yang disebut sebagai degree. Begitu ya, Van ya? Aman? Ya, Pak Odi, aman. Aman ya? Ada lagi sebelum dilanjut? Izin bertanya untuk KKO-nya untuk kelas tinggi itu? Untuk KKO-nya gimana? Minimal C4 atau gimana, Pak? Ya, jadi teman-teman nanti ujungnya itu berarti HOTS gitu ya, ujungnya HOTS. Kalau HOTS berarti dia C4, 5, dan 6. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk sampai ke HOTS itu mereka perlu proses yang LOT dulu. Contohnya misalkan, menganalisis, mengevaluasi, itu dibutuhkan identifikasi. Ya, berarti ada C3-nya dulu yang masuk ke sana begitu. Jadi ujungnya nanti, pada akhirnya nanti tetap harus ada HOT-nya.
Di bagian akhir itu nanti mesti harus hot. Kenapa hot nanti saya jelaskan gitu. Jadi prinsipnya Mbak, jadi endingnya nanti arahnya ke hot. Tetapi untuk sampai ke hot, kalau diperlukan lot atau prasyarat dulu, tidak apa-apa. Ya, sehingga nanti ada penyesuaian tentang kompetensi tadi. Indikatornya disesuaikan begitu ya. Disesuaikan supaya tidak langsung lompat begitu. Kalau langsung lompat dia kasihan lah ya. Jadi baru misalkan ya, baru masuk ke katakanlah masuk di C2 misalkan. Mulai dari membuat definisinya. Nah, kalau kompetensinya sampai ke sana kemudian dinaikkan sampai meng-create, wah nanti mendem no ya peserta didiknya. Jadi ditingkatkan dulu. Kalau baru C2 ya ditambahi dulu sampai ke C4 misalkan. Nah, baru dirumuskan nanti di sana. Ada C2-nya enggak apa-apa, kemudian C4-nya. Sehingga ada tahapan untuk sampai ke hot-nya tadi. Begitu ya, Fir ya? Jadi nanti arahnya Berarti ke hot. Untuk kelas rendah itu pakai C4 nggak apa-apa, Pak? Oh iya, enggak apa-apa. Jadi mereka kan hot-nya kan boleh. Misalkan menganalisisnya anak kelas rendah dengan kelas tinggi itu kan beda, Mbak. Contoh misalkan mereka baru belajar tentang, kalau misalkan matematik ya, mereka belajar tentang bangun datar. Ya, bangun datar. Mereka hanya membedakan saja bangun datar yang segi 3, ada yang segi 4, ada yang segi 5. Mereka hanya membedakan gambar-gambar itu saja. Jadi nanti diberi banyak bentuk-bentuk, warnanya beda-beda, tapi bentuknya sama. Nah, mereka menganalisis dari situ. Jadi menganalisis gambar yang warnanya beda-beda itu, kemudian mereka bisa menentukan dan mengelompokkan mana yang termasuk segi 4, mana yang termasuk. Nah, itu yang kelas rendah. Mereka hanya membedakan berdasarkan bentuk dan berdasarkan warna tadi, menganalisisnya dari sana. Nah, baru nanti yang kelas tinggi, mereka beda lagi begitu. Menganalisis apa toh bedanya antara segi 4 yang bentuknya katakanlah ya jajar genjang dengan yang bentuknya layang-layang misalnya. Nah, menganalisis apa bedanya? Sama-sama segi 4 loh, tapi ada bedanya. Nah, itu namanya sama-sama menganalisis tapi levelnya yang berbeda gitu. Mereka bisa hot juga, tapi hotnya yang harus membuat misalkan, membuat kalau anak-anak kelas rendah bicara tentang geometri, membuatnya ya masih hal-hal yang sifatnya yang sederhana, misalkan membuat bangun datar segitiga misalkan. Ya mereka sekedar dia tidak berpikir ini jenis segitiganya apa, yang penting bentuknya segitiga begitu. Siku-siku sama kaki. Bisa enggak? Tidak, Pak. Tidak. Kenapa tidak? Siku-siku sama kaki. Ya. Karena kan udah ada siku-sikunya 1. Berarti kan itu 90 derajat. Berarti kan untuk sama kakinya kan hanya sisanya itu jadi bagi 2. Nah, berarti siku-siku sama kaki bisa enggak? Bisa enggak? Siku-siku sama kaki. Tidak, Pak. Seperti jadinya 1 saja. Enggak bisa. Nah, siku-siku sama kaki enggak bisa ya? Enggak bisa gambar segitiga siku-siku sama kaki ya? Bisa enggak? Siku-siku sama kaki gitu. Mungkin enggak ya? Siku-siku sama kaki. Yuk, yang lain boleh loh jawab loh. Siku-siku sama kaki mungkin enggak ya? Sudutnya. Berapa? Mungkin ada 2 sudut yang sama, namun siku-siku sama kaki. Bisa enggak? Kan sama kaki toh? Berbeda, Pak. Ini ya, sama kaki gini toh? Ini udah ada 90, ini kakinya sama dengan sini. Bisa enggak ini? Begini bisa enggak? Atau bisa juga begini. Kadang-kadang kan orang membuat sama kaki itu ya kakinya harus sama begini ya. Ini kan gambar begini kan ya. Tapi boleh enggak digambar kayak gini? Seperti ini. Boleh enggak? Boleh, Pak. Boleh, toh? Berarti di sini berapa? Sudut di bawah kakinya berapa? Kan ini sama toh sudutnya toh? 45. Berarti bisa enggak? Bisa enggak menggambar segitiga siku-siku sama kaki?
Bisa enggak? Ya sangat bisa. Ya gambarnya kayak gini gitu. Nah, ini mau dibalik ke sana ya boleh. Yang penting kakinya ini dengan ini sama. Dan sudutnya di sini adalah 90 derajat. Pasti di bawah kakinya 45 dengan 45. Jadi dimungkinkan. Nah, ini yang membedakan nanti siswa kelas rendah dengan siswa yang kelas tinggi untuk kategori hotnya begitu. Yang membedakan di sana. Kalau anak-anak kelas rendah diminta untuk ke sana, pasti mereka tidak mampu begitu. Jadi mereka hanya menganalisis tadi, mana yang segitiga, mana yang segi empat. Warnanya beda-beda, tapi mereka akan mengumpulkan berdasarkan jumlah sisinya. Terus mereka disuruh gambar, kalau segitiga gambarnya gimana bentuknya. Mereka hanya gambar saja. Mereka tidak akan melihat ini sama sisi ini. Tidak. Hanya menggambar segitiga. Segi empat juga bebas begitu ya. Terserah mereka akan gambar ke sana. Oke, sampai di sini aman untuk tujuan? KKO? Aman? Lanjut? Lanjut ya. Bertanya lagi. Oh, boleh. Ya, Gaby, silahkan. Iya, tadi pada rumusan tujuan pembelajaran kan dikatakan media pembelajarannya ada yang menggunakan video tentang COVID-19. Nah, kalau apabila kita ingin memasukkan video ke dalam pembelajaran itu, apakah videonya kita harus membuat sendiri atau boleh mengambil dari misal cuplikan dari YouTube seperti itu, Pak? Ya, karena ini inovatif, maka jawabannya apa? Karena ini inovatif, berarti jawabannya ya minimal harus diambil, di-create lagi, disesuaikan, dipotong, dikasih pengantar lagi, ditambahkan tag dan sebagainya. Jadi teman-teman usahakan kita mencoba untuk meng-create begitu ya, supaya tugas di mata kuliah kita itu tidak hanya berhenti di tugas kuliah saja, tetapi bisa sampai kepada digunakan oleh orang lain. Maka disitulah nanti ukurannya kita memberi manfaat keluar. Jadi kita mencoba, kita kuliah jangan hanya sekedar aku ngerjain tugas untuk tugasnya Pak Wahyudi, sudah selesai. Jangan teman-teman. Buatlah branding buat diri kalian sendiri, buatlah ukuran untuk diri kalian sendiri. Ya saya membuat, tapi tidak hanya untuk Pak Wahyudi, untuk mata kuliah Pak Wahyudi saja. Saya membuat karena memang saya ingin mengembangkan diri. Mata kuliahnya selesai, saya punya karya gitu. Mulai ke sana teman-teman. Jadi itu yang harus dibangun anak-anak milenial sekarang gitu ya. Kreatif di sana. Wong sama-sama mikir kok. Sama-sama buat kok. Kok yo hanya untuk tugas mata kuliah, kan eman banget kan? Sangat sayang begitu. Jadi jangan hanya berpikir untuk satu hal saja. Tetapi buatlah itu betul-betul bermanfaat untuk Anda, dan itu bisa digunakan oleh orang lain. Ngambil boleh kok, nanti tak kasih contoh. Saya ngambil juga motong-motong video gitu, saya kasih sumbernya nanti di situ. Saya gunakan untuk pembelajaran. Saya yakin juga beberapa kali kami diskusi, selama itu digunakan untuk pembelajaran dan untuk kemajuan, ya diperbolehkan untuk ke sana. Saya potong-potong, kemudian saya isi dengan audio saya kemudian saya upload di YouTube begitu untuk pembelajaran. Jadi karena ini ukurannya tadi adalah aktif, ya usahakan kita bikin sendiri. Wong gampang kok. Ya pakai HP sekarang aja gampang. Begitu ya, Gap ya. Jadi kata kuncinya adalah inovasi. Inovasi harus ada sesuatu yang ditambah. Saya kelas saya itu keren. Itu yang nanti harus dikembangkan. Oke, aman? Pak, terima kasih, Pak. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke yang berikutnya. Oke. Jadi sudah sampai rumusan tujuan. Oke, sekarang nah, dari sini ya, bagian yang berikutnya setelah merumuskan tujuan itu kan learning object materialnya. Kita menentukan apa saja yang dibutuhkan, begitu kan ya. Nah, di sini teman-teman. Nah, disinilah nanti yang akhirnya kita bisa merumuskan begitu ya. Kita bisa merumuskan kebutuhannya apa saja. Nah, ini penting sekali sebagai seorang pengajar yang nantinya akan mempersiapkan tadi perangkat pembelajarannya tadi. Jadi dari rumusan tadi
ya dari rumusan tadi, dari kompetensi kemudian rumusan tujuan ini, mulai dari mengevaluasi, membuat, mengaitkan, memecahkan, kita butuh bahan di sini. Nah, bahan inilah yang kita buat untuk mendukung pembelajaran kita. Apakah ada tag-nya? Apakah ada gambarnya? Apakah ada audionya? Apakah ada videonya? Terus bentuk assessment-nya seperti apa? Nah, itu kita sudah mulai rumuskan, bahkan sampai interaksinya. Karena ada interaksi, pasti ada aktivitas belajarnya. Begitu. Nah, dari situ kemudian kita lihat yang dibutuhkan tadi. Ada tag enggak? Tadi ada tag PPT-nya. Nah, karena ada PPT, mesti ada teks. Berarti ada teks nanti di sana. Berarti ada teks PPT-nya di sana. Ya. Nah, ini ada teks PPT-nya, kemudian teks PPT yang kaitannya mengkaitkan tadi. Ada gambar enggak? Karena tadi ada PPT yang mengkaitkan tentang informasi yang ada di video tadi, mesti ada gambarnya. Nah, nanti kita lihat, ada gambarnya betul atau tidak. Ada audio, karena ada video, maka ada audio. Mesti ada videonya juga. Nah, terus nanti assessment-nya gimana? Oh, assessment-nya bisa non-test dan juga proyek begitu. Ini non-testnya dalam bentuk LKPD tadi, LKPD online tadi. Ada proyek juga. Apakah nanti perlu ada tes? Ya kalau diperlukan tes boleh. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Jadi non-test, tes itu sangat ditentukan oleh kita sendiri. Interaksinya gimana? Asinkronus dan sinkronus. Asinkronusnya tadi yang kerja mandiri tadi. Main game, kemudian melihat video yang sudah disiapkan. Sinkronusnya tadi apa? Pada saat kita web meeting tadi atau PTM gitu ya kalau udah PTM. Nah, ini kegiatan asinkronusnya sudah dijelaskan di sini. Bermain game, melihat video, sudah ada di sini dan mengerjakan LKPD. Sudah dirumuskan seperti ini. Sehingga sudah terbayang aktivitas belajarnya seperti apa. Sinkronusnya tadi web meeting dengan Zoom atau PTM kalau udah PTM gitu ya. Kemudian asinkronusnya bisa berupa proyek tadi atau proyeknya mau disinkronuskan juga boleh begitu ya. Nah, nanti refleksinya bagaimana, sinkronusnya mengerjakan soal evaluasi lagi ya, kalau diperlukan begitu. Kalau enggak ya cukup dengan penilaian yang non tes tadi begitu. Nah, ini sangat ditentukan oleh gurunya, tergantung gurunya mau sampai di mana begitu. Asal semua kompetensi yang ada di sini tadi tercapai begitu ya, tercapai di sini. Kalau perlu tes ya tambahkan nanti tes di sini, ditambahkan di sini ada tesnya di sini. Nah, ada tes. Nah, tambahkan tesnya di sini. Nah, di sini nanti akan dilakukan tes. Nah, oke. Jadi begitu teman-teman. Jadi setelah dirumuskan tujuan, maka perlu dirumuskan untuk yang learning object materialnya begitu. Oke, setelah itu, nah ini skenarionya. Jadi bikin rencana pembelajaran itu tidak asal pokoknya bikin RPP-nya begitu. Nah, ini yang harus dibuat skenarionya dulu, jalan ceritanya piye gitu loh. Jadi setelah ada rumusan tujuan tadi, ada LOM-nya, itu sudah memberi gambaran aktivitas belajarnya akan seperti apa gitu. Nah, baru nanti dituangkan dalam bentuk RPP. Kita lihat di sini. Ya, kita lihat di sini ya. Skenario aktivitas belajarnya. Peserta didik secara pribadi bermain kuis atau game benar dan salah terkait dengan asinkronus. Oh, berarti nanti ini mandiri nih, masing-masing peserta didik melakukan itu. Kemudian ya, didik secara pribadi mengidentifikasi dan menganalisis dampak. Nah, ini ternyata mereka akan mengidentifikasi dan menganalisis dampak itu terhadap kebersamaan ini di sekolah maupun di masyarakat begitu. Jadi berdasarkan nanti video yang ada disediakan begitu. Kemudian peserta didik secara pribadi membuat simpulan. Jadi setelah mengidentifikasi, menganalisis, kemudian mereka membuat simpulan dengan bantuan LKPD. Oh, berarti nanti mereka melihat ada video tadi yang di sana, kemudian mereka mengidentifikasi kebersamaan itu, menganalisis kebersamaan itu, kemudian membuat simpulannya. Nah, setelah mereka membuat simpulan yang dilakukan secara asinkronus, mandiri, besoknya PTM gitu. Besoknya PTM atau virtual tatap muka virtual misalnya. Nah, mereka baru ketemu bareng-bareng dengan gurunya di bagian keempat ini. Diskusi bersama dengan bantuan PowerPoint. Ada diskusi bersama.
secara sinkronus di sini. Ya. Kemudian setelah diskusi, menyajikan gambar-gambar dari video yang sudah dilihat, dari game yang sudah dilakukan, kemudian mereka mencoba mengkaitkan kebersamaan itu terkait dengan sila Pancasila yang keberapa ya. Diskusilah di situ. Baru mereka bisa mengkaitkan, oh aktivitas-aktivitas ini ternyata terkait dengan sila Pancasila yang ketiga toh. Dan nanti ada pencirinya, ada clue-cluenya yang mengarah ke sana. Nah, nanti kita lihat PPT-nya. Nah, terus baru menentukan kegiatan kebersamaan yang bisa dilakukan melawan ini. Oh, ternyata ada mengumpulkan bantuan bagi yang berdampak. Oh, ternyata kebersamaan perjuangannya sekarang itu tidak perjuangan melawan penjajah, tapi perjuangan untuk bersama-sama melawan COVID, mengumpulkan bantuan. Ini social distancing loh. Kok harus ke sini? Kok harus kerjasama? Caranya gimana? Oh, ada GoPay, ada GoSend, ada macam-macam. Bisa kok tetap dilakukan kok kebersamaan itu. Bersama itu tidak harus ketemu langsung, salaman, ya, cipika-cipiki, bukan itu ternyata. Kebersamaan dalam kategori new normal, nah itu kebersamaan seperti ini juga bersama. Kebersamaan dalam mengumpulkan meskipun tidak ketemu dalam forum chatting WA group itu juga kebersamaan kok. Gitu. Jadi itu definisi new normal tentang kebersamaan. Baru masuk ke ya aktivitas kerja kelompok. Kalau ini nanti mau dilakukan secara sinkronus dalam bentuk PTM. Kalau enggak ya nanti bisa dikerjakan kelompok kalau tempatnya mereka berdekatan gitu. Jadi nanti sangat disesuaikan dengan kondisinya mereka. Secara berkelompok bisa didik memecahkan masalah terkait perhitungan banyaknya bantuan. Karena tadi kan terkait dengan bantuan ini. Jadi ceritanya nyambung terus gitu loh teman-teman. Dan mengerjakan proyek ya bentuknya sinkronus. Presentasi dan mendiskusikan hasilnya. Membuat refleksi dan membuat makna pentingnya kebersamaan itu sinkronusnya. Baru masuk ke mengukur kemampuan. Kalau itu mau dites lagi, ya ini nanti masuk ke asinkronus boleh. Ada tes lagi mereka. Kita buatkan tesnya gitu. Nah, ini skenario yang nanti dilaksanakan dalam pembelajarannya, teman-teman. Jadi dari pemetaan kompetensi, rumuskan tujuan, baru dirumuskan skenario, bayangan ceritanya itu seperti apa gitu. Dan ini sudah mulai tergambar pada saat merumuskan tujuan tadi. Nah, sekarang kita lihat, ya, kita lihat simulasinya. Ya, kita lihat di dalam aktivitas belajar yang sudah disiapkan. Nah, ini teman-teman. Ini saya sudah upload di Evelyn-nya kita di sini. Ya, ini di bahan pengembangan perangkat ini sudah saya perbarui dengan materi yang baru. Ada 3 ini. Ya, ada 3 di sini, teman-teman bisa lihat nanti. Ya, pengembangan perangkat part 1, kemudian aktivitas belajar yang TCM dengan daring ini. Nah, ini adalah aktivitas belajarnya, teman-teman. Tema 2, subtema 2 tentang kebersamaan tadi. Kompetensinya bahasa Indonesia, PKN dan matematika. Sama persis dengan yang tadi saya uraikan. Oke. Kemudian kegiatan belajarnya. Ada pengantar, saya bikin videonya sendiri begitu ya. Saya bikin videonya sendiri sebagai pengantar, baru aktivitas yang berikutnya adalah mereka bermain dan tantangan. Ini udah ada jamnya nanti. Kalau yang kemarin itu kan full daring begitu ya. Jadi jam sekian tuh mereka bisa belajar sendiri dulu. Baru ketemu nanti jam sekian. Karena enggak mungkin dalam sehari itu mereka akan daring terus dengan seperti ini begitu. Makanya mereka membuatlah dalam satu jadwal gitu, jam sekian sampai jam sekian itu apa yang dilakukan. Ya nanti teman-teman bisa mengatur sendiri karena ini hanya contoh. Nah kemudian benar enggak aktivitas gamenya disediakan? Nah kita lihat di sini aktivitas gamenya. Saatnya bermain, teman-teman. Waktunya kita bermain. Bagaimana caranya? Silahkan teman-teman klik tombol ini, klik. Atau masuk di sini tadi juga bisa. Nah ini. Ada tombol yang di sini tadi. Nah ini, saatnya bermain dan tantangan gitu ya. Oke, kita lihat bermain dan tantangannya. Nah ini sudah menunjukkan ke gamenya tadi. Kita ambil yang benar salahnya dulu saja. Nah ini.
Kita lihat di sana. Ini bisa diganti dulu karena ini langsung default. Ya. Oke. Dari sini mereka akan bermain tentang benar dan salah tadi dan mencoba untuk melengkapi semua yang ada di sini begitu. Contohnya ini. Kita punya sahabat yang sangat baik, sering bermain bersama, maka tidak harus memakai masker. Salah atau benar? Benar? Benar atau salah? Salah, Pak. Salah. Salah, Oke. Pak. Oke. Masker wajib dibawa. Salah, Pak. Salah. Salah, Pak. Salah, harusnya Kenakan. Pakai. ya, dipakai. Dipakai ya. Dikenakan di mana? Karena sudah memakai masker secara benar, maka boleh berdekatan teman lain ya. Cipika-cipiki gitu ya. Gimana ini? Benar? Salah. Salah gitu ya. Terus harus mencuci tangan dengan air yang mengalir? Benar. 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 Oke. Membawa masker tapi ditaruh di dalam saku baju? Benar. Salah. Salah. Nah, berikutnya ya soal yang berikutnya. Oke, ini namanya bermain kok ya. Nah, ini. Oke. Namanya bermain. Kita geser dulu. Kok masih di situ tadi ya. Masalah COVID merupakan tanggung jawabnya siapa? Pemerintah ya? Pemerintah? Semua warga negara. Semua warga negara ya. Oke. Perjuangan saat ini yang kita lakukan adalah perjuangan melawan COVID dengan cara kok wis ono ning kene. Oke ya wis kasep kok ya wis langsung ning kene. Ya, saat ini kita merasakan gejala COVID ini, kita tetap boleh keluar rumah dan bertemu teman lain karena belum tentu kita terkena COVID. Adalah pernyataan benar atau salah ini? Pernyataan salah. Pernyataan salah. Oke. Ya, dengan pernyataan yang salah. Dengan persatuan dan kesatuan saling membantu, kita akan mengalahkan COVID adalah pernyataan benar atau salah? Benar. Benar. Oke, mantap. Dengan menjaga diri kita, maka kita juga menjaga orang lain dan keluarga. Pernyataan? Benar. Nah, ini dokter sama ini mau ditaruh di mana ini? Dipakai enggak? Kan enggak harus kan? Namanya memilih kan bisa jadi sisa toh? Nah, ini yang nanti dibuat untuk teman-teman. Supaya anak-anak itu lupa kok masih ada sisa, ini sudah terisi. Kan sisa enggak apa-apa. Ya kan, kurang lah itu baru masalah kan ya. Sisa enggak apa-apa. Nah, sehingga nanti mereka akan mencoba ini yang mana ya? Kok ada pemerintah, ada dokter. Waduh, jangan-jangan ini salah, tak ganti lagi. Ya enggak apa-apa sebagai pernyataan pengecoh. Ya, berikutnya. Nah, berikutnya. Kita akan coba lagi yang berikutnya. Nah, ini. Ini sila keberapa ini? Gambar beringin ini. Ini kok ada ya? Saya dipisahkan semua dulu ya. Dikeluarin sih. Ya, belum tak. Ya, oke. Gambar beringin ini apa? Beringin. Sila keberapa? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Bukan yang rantai. Yang rantai kemanusiaan, Pak. Oke. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke. Terus yang rantai kemanusiaan. Iya. Terus yang ini banteng? Kepala banteng kerakyatan. Kerakyatan. Bintang? Ketuhanan. Iya. Ketuhanan. Ya. Padi dan kapas? Keadilan sosial. Keadilan sosial ya. Oke. Ora gelem nih. Mana ini? Oke. Loh, kok ora gelem? Wis. Nah, oke. Ini yang keadilan. Oke. Nah, ini baru nanti mereka akan submit, kemudian mereka akan tahu hasilnya seperti apa. Nah, ini bagian yang pertama tadi. Mereka betul-betul betul-betul diberikan kesempatan untuk bermain game dulu begitu, yang dilakukan secara sinkronus. Ya, sifatnya terbuka saja terkait dengan pengalaman mereka. Ini lucunya kemarin itu ya, masker di bawah itu bener banget loh. Jawaban hampir semua siswa itu jawab bener. Jadi maskernya di bawah sih. Jadi mereka
mengatakan itu benar, padahal belum tentu di bawah itu belum tentu dipakai kan. Nah, kemudian bagian yang kedua, tadi mereka akan mengkritisi 2 video. Nah, ini bagian yang kedua dari sintak model tertentu gitu ya. Saatnya mengkritisi. Nah, ini critical. Asinkronus dari jam 7.15 sampai jam 9. Perhatikan video yang telah disediakan. Nah, ini juga sama. Nah, ini saya sebentar ya, saya aktifkan dulu audionya supaya teman-teman bisa mendengar. Oke. Oke. Ini videonya juga saya potong-potong, teman-teman. Ya, saya potong-potong, kemudian saya berikan keterangan-keterangan untuk membantu di sana. Nah, ini sudah disiapkan videonya. Ini. Pasien positif COVID-19 Ya. tidak menyurutkan semangat Dr. Andina Nirmala Pahalawati, dokter jaga di RSCM Kiara Ultimate. Nah, ini saya potong-potong, saya tambahkan yang lain. Penanganan COVID-19. Tapi sebagai dokter, alat pun saya nggak bisa. Oke. Nah, bagian-bagian tertentu yang sampai nangis, sampai ini nanti yang kita ambil. Saya juga tidak bisa bertemu dengan keluarga. Ini saya tambahkan musiknya, saya tambahkan beberapa hal. Gitu. Ya. Nah, ini saya tambahkan lagi. Nah, ini saya tambahin lagi yang lain. Bagaimana mereka tetap bersama-sama. Ya. Selama pandemi ini bikin makanan dan sebagainya. Ini rata-rata masyarakat salah satu sudut gang sempit yang diberi nama ini Gerakan Damai. Ini video yang pertama. Isolasi Indonesia. Nah, ini dan seterusnya. Dan nanti ternyata ya banyak orang yang seperti itu tapi masih ada pelanggaran juga tuh dalam proses itu gitu ya. Nah, ini kita masukkan di sini. Ya, ini nah, pelanggaran-pelanggaran yang ada di sini. Ya, jumlah sembako dan macam-macam. Jakarta Selatan pada Senin siang. Tapi juga kita memberikan solusi. Sementara itu Kapolda Metro Jaya ini saya tambahkan terkait dengan hal-hal yang petugas Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Kapolrestabes Surabaya berpatroli merazia aturan PPKM darurat. Kita sudah siapkan sesuai dengan kebutuhan nanti peserta didik dan ini nanti yang akan kita potong-potong pada saat bikin PPT-nya nanti begitu. Nah, kemudian baru berdasarkan video tersebut kerjakan LKPD yang sudah disediakan di bawah ini. Nah, ini LKPD-nya mereka. Pada saat mereka membuat kesimpulan tadi, teman-teman. Membuat kesimpulan tadi. Jadi nanti kita akan lihat hasilnya mereka seperti apa begitu, jawaban mereka begitu. Nah, ini kita lihat isinya seperti apa. Nah, ini nama mereka, niche-nya, ceritakan isi dari kedua video yang telah anak-anak tonton dengan bahasa anak-anak sendiri. Karena tadi kan dengan singkat, cermat ya. Oke, ini dengan bahasanya mereka sendiri, mereka tuliskan di sini. Kemudian yang kedua, tulis hal yang baik di sini. Ada hal yang tidak baik juga dituliskan di sini. Nah, dari situ nanti mereka akan bisa menyimpulkan dari aktivitas kegiatan mereka. Dan ini sudah disediakan, betul begitu ya, sesuai dengan rumusan tujuan tadi. Videonya disediakan, ya, videonya disediakan. Kemudian LKPD-nya juga disediakan, sesuai dengan yang ada di sini. Nah, setelah mereka asinkronus, belajar mandiri, kemudian mereka bersama-sama, ada link-nya juga. Kalau pakai Zoom ya pakai Zoom, kalau pakai Google Meet ya sudah disiapkan Google Meet-nya begitu. Karena ini tadi dari jam 7.15 sampai jam 9, jam 9-nya baru sinkronusnya. Kalau PTM ya pas PTM-nya begitu. Ketemu di sini. Ada link-nya. Ada PPT-nya juga di sini. Kalau mereka perlu pojok bacaan, sudah disiapkan juga pojok bacaannya. Kalau diperlukan nanti mereka akan belajar lagi. Sudah disiapkan pojok bacaannya. Dan nanti yang akan kita lihat, nah ini pojok bacaannya yang mereka bisa lihat gitu ya. Pojok bacaan itu bukan berarti hanya berupa teks, tapi pojok bacaannya bisa berupa video gitu. Bisa dilihat di sini. Nah, ini kita lihat PPT-nya begitu. Nah, PPT-nya benar enggak mengarahkan kepada pengaitan dengan sila yang ke-3 Pancasila. Ini penting sekali, teman-teman. Penting sekali bahwa
apa yang kita rancang itu betul-betul sesuai dengan yang diharapkan begitu. Kita lihat ya, kita udah download, kita lihat PPT-nya seperti apa. Kita lihat sekarang PPT. Oke. Nah, ini PPT-nya ya, bekerja sama mencapai tujuan, tetap berkarya saling membantu di masa Covid. Nah, ini saya kasih judul ini. Nah, ini kita lihat tadi ya perjuangannya bagaimana. Ini kita ceritakan, kita kita narasikan supaya mereka bisa terbawa kondisinya kepada keadaan ini. Kita lihat di sini bagaimana perjuangan mereka begitu ya. Mereka harus pakai pakaian seperti ini, panas iya, gitu ya. Kita lihat ini ya, pahlawan kekinian untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan melawan Covid, tidak lagi melawan penjajah. Jadi inilah yang dilakukan untuk tetap bersatu padu begitu. Nah, ini diceritakan bagaimana mereka mengumpulkan bahan seperti ini, gitu ya. Jadi pahlawan kekinian untuk mempertahankan kesatuan itu ya bisa dengan memberi bantuan seperti ini. Ini kita ceritakan ke anak-anak gitu ya. Bagaimana tadi mengumpulkan tentang oksigennya tadi, betapa sulitnya oksigen, tapi mereka tetap berjuang untuk ke sana. Nah, terus diberikan seperti itu. Bagaimana tadi dokter dengan sangat sedihnya gitu ya, sampai menangis, dia tidak bisa bertemu dengan keluarganya. Nah, dari situ teman-teman, terus digali, terus diarahkan peserta didiknya sampai menghayati betul peristiwa itu begitu. Nah, ini kemudian dikonfirmasi ke sana terus begitu ya. Bagaimana ini ya seorang cleaning service harus membersihkan dengan pakaian yang seperti ini. Luar biasa. Ini adalah pahlawan kekinian begitu ya. Bagaimana tadi ya vaksinasi, semua berusaha untuk mendapatkan itu. Terus disampaikan terus. Nah, di sana baru diceritakan bersatu padu. Ya, ini kata kuncinya untuk menuju ke sila Pancasila tadi. Bersatu padu demi kepentingan bersama. Bersatu padu demi kepentingan bersama. Itu kunci yang pertama. Bersatu padu, kepentingan bersama. Nah, seperti itu. Kemudian bagian yang kedua. Bersatu padu mengutamakan kepentingan umum, tidak kepentingannya pribadi. Nah, ini kuncinya untuk mengarah ke sila ketiga tadi. Kita lihat di sini. Tidak memandang ras, kedudukan, profesi, dan agama. Ini ada tentara, ada polisi, ada masyarakat, ada pengusaha, dan sebagainya. Campur baur di situ. Ya, mementingkan kepentingan bersama. Tidak memandang ras, dan sebagainya. Disitulah kata kunci. Nah, ini tadi terkait dengan yang mana? Sesuai dengan sila Pancasila yang mana? Nah, baru nanti, oh ternyata untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Disitulah. Kata kuncinya di situ. Nah, ini. Kata kuncinya di sini. Seperti ini, teman-teman. Jadi betul-betul diarahkan untuk bisa mengkaitkan itu dengan sila Pancasila dengan kata-kata kunci. Nah, sehingga mereka bisa. Dan ternyata dari sekian itu tetap ada yang berbuat tidak baik. Ada yang korupsi, ada yang hanya untuk keluarga-keluarga tertentu. Nah, itu nanti yang mereka akan selesaikan. Berarti harus dihitung benar dong berapa yang dikumpulkan dan berapa warga yang membutuhkan. Nah, di situ teman-teman. Nah, ini akhirnya masuk ke saatnya berkreasi, kreatif dalam bentuk sinkronus. Mereka ada proyek. Proyeknya ada enggak? Proyeknya ada. Kita lihat proyeknya apa. Dari jam berapa sampai jam berapa. Ini sudah disediakan proyeknya. Sudah disediakan oleh gurunya. Proyek untuk ini. Nah, ini proyeknya. Dalam bentuk proyek dibuat dalam bentuk video. Ini sudah ada pengantarnya. Ada berapa yang terkumpulkan, berapa warga yang akan nanti mendapatkan sembako ini. Jadi betul-betul dihitung begitu. Nah, ini yang sudah disiapkan proyeknya. Kalau ada proyek berupa video dan harus dikirim, ya harus disiapkan di mana proyek itu dikirim. Nah, ini sudah ada. Tinggal nanti siswanya mengirimkan di sana. Nah, setelah semuanya selesai, maka bagian terakhir dari pembelajaran ini adalah melakukan refleksi dan mengambil makna, meaningful-nya gitu. Ada hal yang menarik apa yang bisa kita ambil di sini? Pengalaman hidup apa yang bisa kita ambil? Nah, baru nanti kalau ada tes ya siapkan tesnya. Ada web meeting lagi, ketemu, ngobrol untuk mengambil makna di sana. Nah, ini sebagai contoh teman-teman. Sebagai contoh untuk aktivitas belajar yang sudah kita kembangkan tadi. Jadi tujuan yang kita sudah rumuskan betul-betul sudah dirancang dalam aktivitasnya tadi.
Nah, ini yang penting untuk dilakukan pada saat kita merancang pembelajaran. Dan ini masih ada sedikit terkait dengan dua hal yang penting. Ini saya sampaikan juga di bagian part 1. Nanti bagian part 2 akan saya jelaskan. Nanti sudah masuk ke susunan RPP-nya seperti apa dan medianya seperti apa, begitu ya. Ini saya akan tunjukkan dua hal penting yang harus kita perhatikan. Dua hal penting yang harus kita perhatikan di bagian ini adalah ini teman-teman ya, dua hal penting ya. Ya, dua hal penting yang ditanyakan oleh Vira tadi. Ya, ini di bagian yang kedua, dua hal penting itu adalah unsur hot dan tip X. Kenapa arahnya ke hot? Nanti akan saya jelaskan satu persatu, dan kenapa harus tip X? Nah, ini nanti kita jelaskan satu persatu. Nah, ini dua hal ini penting, teman-teman. Nah, ini bisa dilihat di mana? Di rumusan tujuan dan juga di rumusan aktivitas belajarnya. Di tujuan tadi juga kelihatan loh. Ya, kalau kita perhatikan betul gitu ya. Kita lihat betul di sini. Oke, kalau kita lihat tujuannya di sini kan kelihatan. Ada video, ada PPT, ada kelas online, itu kan kelihatan mengevaluasi, membuat, mengaitkan, memecahkan produk berupa video, proyek, ada PPT, ada Zoom. Nah, ini salah satu yang sudah ada di sana, bahwa ada tip X di sana dan juga ada hotnya di sana begitu. Nah, ini bisa dilihat dari rumusan tujuan dan juga aktivitas belajarnya. Di aktivitas belajar tadi sudah kelihatan. Ini contohnya, beberapa contoh. Ini contohnya, membandingkan, menilai bentuknya. Jadi bukan lagi indikator-indikator dengan KKO yang lot begitu. Nah, ini contohnya. Nah, ini beberapa rumusan tujuan yang lain. Membuat peta. Ini dalam aktivitas belajarnya. Ini dalam kegiatan belajarnya. Membuat peta. Siswa secara berkelompok mengidentifikasi dan menulis bagian fungsi ini serta membuat petanya. Ini siswa mengamati, mengidentifikasi masih lot. Jadi nanti Vira bisa nambahkan ini, Vir, sebelum masuk ke yang membuat tadi ya, bisa ditambahkan yang lotnya dulu. Oke, jadi ini rumusan di aktivitas belajarnya. Yang pertama tadi di tujuan. Oke, yang unsur tip X-nya sekarang, ya. Nah, untuk tip X-nya ini, kalau yang ini tidak ada di sini, hanya membaca buku teks, ya, bertanya jawab dengan guru. Nah, tapi di sini mengamati video tentang ini, membuat ini dengan PPT, kelihatan di sini. Seperti yang saya rumuskan tadi, ada Zoom, ada PPT gitu. Berarti ada unsur teknologi di sana dimaksudkan. Dan nanti pasti ada proporsinya, tidak hanya teknologi, tetapi juga harus ada pedagoginya, ada urut-urutan yang logis, dan juga kontennya. Gitu. Nah, ini kelihatan aktivitasnya. Ini kelihatan. Pembelajaran tayangan PowerPoint, media PowerPoint. Nah, ini kelihatan, ICT-nya muncul di sana. Begitu ya teman-teman ya. Mengapa harus begini? Ya, harus hot dan tip X memang tuntutan. Sekarang kita tidak bisa nawar lagi, gitulah ya. Jadi tuntutan kekinian itu sekarang sudah sangat kompleks, teman-teman. Tidak lagi kita itu nunggu dan nunggu, tidak bisa. Ya, kaitannya dengan kompleks problem solving ini tidak bisa ditawar lagi. Critical thinking itu ya, creativity itu sudah ya, tidak bisa ditawar lagi. Ya, bagaimana kerja kelompok itu dilakukan, tidak bisa lagi ditawar-tawar. Ya, pembuatan keputusan dan sebagainya, ini betul-betul tidak bisa ditawar lagi begitu. Inilah tuntutan kekinian. Makanya kenapa harus sampai ke hot itu harus ke sana. Kenapa harus ada teknologi? Karena untuk menuju hot itu mereka perlu media. Gitu. Nah, ini ya. Nggak bisa itu ya, zaman dulu itu benar-benar nunggu gitu ya. Gurunya ditunggu-tunggu. Tapi anak-anak sekarang nggak bisa gitu ya. Gurunya bawa apa, dia mikir apa gitu ya. Gurunya udah bawa capek-capek nyiapin padahal dia pengennya yang lain gitu. Nah, inilah kita gitu. Makanya kita harus pinter-pinter gitu. Menyiapkan sumber-sumber belajar yang betul-betul bisa dimanfaatkan dengan baik oleh peserta didik. Ini juga sama, seperti yang saya sampaikan yang lalu begitu ya. Belajar itu tidak hanya mengenal fakta-fakta, tapi belajar itu ngolah pikir, imajinasi gitu. Ya, itu yang diharapkan. Makanya ada taksonomi Bloom yang harus ke hot itu. Ya, kritis dan kreatif. Kemudian Dyer juga sama. Ini tuntutan dan tidak bisa lagi begitu ya. Kemudian jangan lupa juga bahwa dari kemampuan kritis dan kreatif itu juga harus didukung dengan sikap baik. Seperti yang sudah dirumuskan oleh Stanley gitu ya, perlu karakter yang baik. Itu penting banget. Jadi nanti ngajar tidak hanya concern ke kemampuan kognitif dan psikomotor saja, tetapi sampai ke karakternya. Nah, ini sehingga mereka menjadi pribadi yang utuh. Ya, whole person education. Jadi
Head-nya menyatakan tentang kecerdasannya, hand-nya itu keterampilan, dan head-nya itu adalah sikap baiknya mereka. Nah, ini tujuan akhirnya. Dan itu harus dilakukan dengan model-model yang inovatif. Nah, ini model-model yang inovatif ini akan kita bahas di minggu depan, begitu ya. Bagaimana implementasinya sampai ke RPP-nya, begitu. Sampai ke media yang dibutuhkan seperti apa.